Selamat siang Bu Puput, saya Marcel Brenda Lusias akan membuat video cara mengajukan penjelasan soal UN. Jadi, kita akan mengajukan soal pertama. Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahunnya. Uang Ali menjadi 2.080.000 rupiah. Berapa lama Ali menabung? Kita lihat dulu. Diketahui modal Ali yang pertama adalah 2 juta dan bunga yang diberikan bank sebesar 6% per tahunnya. Dan ketika Ali ambil, uang yang diberikan oleh bank adalah 2.080.000. Ini adalah uang yang diberikan bank ketika Ali mengambilnya. Nah, yang ditanya, berapa lama Ali menabung? Nah, di sini kita cari tahu dulu. Bunga memberikan 6% kan. Nah, kita cari 6% ini berapa rupiah yang diberikan oleh bank. Nah, caranya gampang, yaitu bunga sama dengan A dikurang M. Nah, kita udah ketahui kan, A sama M nya tinggal dikurang aja. 2.080.000 dikurang 2 juta rupiah. Jadi 80.000. Jadi bunga yang diberikan oleh bank adalah 80.000 per tahunnya. Nah, sekarang kita cari berapa lama Ali menabung. Nah, kita cari bunga sama dengan M dikali B kali T. Nah, karena di sini kita nggak tahu T-nya apa, jangan dimasukin dulu T-nya. Jadi kita masukin dulu yang udah kita ketahui. Nah, bunganya ini adalah 80.000 kan, kita masukin 80.000. Terus di sini, nah modalnya pakai yang tadi yang 2 juta, kita masukin 2 juta dikali dengan 6%, atau bisa juga 6/100 dikali T, karena kita nggak tahu T nya kan. Nah, di sini kita kali dulu 2 juta sama 6% nya, yaitu jadi 120.000 dikali T. Nah, karena ini kita sudah tahu apa M kali B nya, kita tukar ke sana, pindahkan untuk dibagi 120 sama dengan T. Nah, jadi T nya itu 2/3 tahun. Nah, kan kita cuma tahu 2/3, kita cari tahu berapa bulan. Nah, untuk cari berapa tahu bulannya, kita kalikan 2/3 dikali 12 bulan, karena kan 1 tahun kan. Nah, kita kalikan, jadinya 8 bulan. Nah, jadi Ali menabung selama 8 bulan. Kamu jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi nomor 2, diketahui rumus fx adalah px plus q. Jika f min 2 sama dengan min 13 dan f3 sama dengan 12, maka nilai f5 adalah, nah diketahui persamaan pertama itu f min 2 sama dengan 13, itu persamaan pertama, dan f3 sama dengan 12 itu persamaan kedua. Nah, kita bikin dulu f min 2 sama dengan 13, kita cari nih, jadi kayak gini. Jadi kita masukin, kan kita udah tahu rumusnya kan, px plus q. Nah, jadi x nya berubah jadi min 2,
terus P-nya dikali sama min 2. Nah, ini diubah aja karena kan kita udah tahu hasilnya. Jadi min 13. Ini sama dengan min 2P karena dikalikan P kali min 2. Jadi min 2P. Nah, kita yang kedua, kita cari yang ini sekarang. Jadi F 3 sama dengan PX plus Q. Udah tahu kan? Nah, masukin lagi F 3 sama dengan P 3 kan berubah, X nya jadi 3 plus Q. Nah, ini kalau kita udah tahu hasilnya, kita masukin lagi juga 12 sama dengan 3P plus Q. Nah, yang kita udah dapatkan, kita jadiin eliminasi. Kita eliminasi. Jadi persamaan pertama, ini persamaan pertama dimasukin dulu. Min 2P plus Q sama dengan min 13. Nah, ini nggak apa-apa, ini pindah ke sini sama aja, intinya pindah ke kanan kiri sama aja. Terus kita masukin yang kedua, ini yang kedua. Jadi kita masukin 3P plus Q sama dengan 12. Nah, ini dikurang, jadi ini coret aja karena udah nggak bisa. Ini min 2P dikurang 3P, jadinya 5 min 5P. Ini juga min 13 dikurang 12, berarti min 25. Nah, ini 5 bisa kita pindah ke sini untuk dibagi. Jadi P sama dengan min 25 per dibagi min 5. Terus jadinya 5 karena min dibagi min jadi positif. Nah, sekarang kita udah tahu kan P-nya. Kita udah tahu P-nya. Sekarang kita cari Q-nya. Jadi kayak rumusan persamaan pertama aja karena lebih gampang daripada yang kedua. Yang kedua lebih ribet. Jadi kita cari pakai yang ini. Jadi min 2P plus Q sama dengan min 13. Kan kita udah tahu nih P-nya nih. P-nya kan 5. Kita masukin aja. Min 2 kali 5 plus Q sama dengan min 13. Nah, ini dikali min 2 kali 5. Berarti jadi min 10 plus Q sama dengan min 13. Nah, habis ini min 10 nya kita pindah ke kanan jadi plus. Jadi Q sama dengan min 13 ditambah 10. Jadinya Q sama dengan min 3. Karena kita udah tahu P dan Q nya, tinggal masukin aja. Nah, ditanya F5. Kita masukin sekarang rumus-rumusnya. F5 sama dengan PX plus Q. Nah, karena kita udah tahu P sama Q nya, tinggal masukin aja. P lagi 5 dikali 5 tambah bukan tambah karena min 3 ya, min 3. Nah, 5 kali 5 kurang 3, 5 kali 5 25, 25 kurang 3 22. Jadi hasil F5 nya itu 22. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga, perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi panjang EFGH. Jika luas daerah yang tidak diarsir 68 cm 2, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah, ini adalah luas daerah yang tidak diarsir. Yang diarsir yaitu yang di tengah antara H dan B. Nah,
kan kita tahu nih ada 8 cm, 6 cm, dan 10 cm. Kita tulis diketahui EFG itu yang persegi panjang ini, FEG itu P panjang 10 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, kalau yang persegi ABCD itu sisinya atau S sama dengan 8 cm. Nah, luas daerah yang tidak diarsirnya L daerah yang tidak diarsir itu apa tadi? 68 cm 2. Nah, udah dapat kan diketahuinya. Sekarang kita lihat yang ditanya itu apa. Yang ditanya itu luas daerah yang diarsir. Nah, kita masukin aja, jadi jawab. Cari dulu total luas semuanya. Total luas sama dengan P kali M tutup kurung tambah S dikali S. Jadinya kita masukin P nya yang dari persegi panjang tadi 10, L nya 6 kali 6. Nah, sisinya 8 cm. Kita tambah 8 kali 8. 10 kali 6 60. Tambah 8 kali 8 64. 60 tambah 64 jadi 124 cm. Nah, kita udah tahu total luasnya, tinggal kita cari luas arsirnya. Luas arsir. Rumus luas arsir adalah total luas yang tadi dikurang luas daerah yang tidak diarsir. Nah, luas daerah yang tidak diarsir tadi 68 cm 2. Tinggal kita masukin aja. Total luasnya tadi 124 cm 2 dikurang sama 68 cm 2 jadi 56 cm 2. Nah, jadi luas arsirnya itu 56 cm 2. Terima kasih. Jadi sekian cara mengerjakan soal UN dari saya. Terima kasih Bu Puput.